Hai mate, balik lagi di Cinemate 9, kanal ringkasan film, teori liar, dan obrolan santai soal cinema pop culture. Hari ini kita bakal bongkar alur lengkap Megan 2.0. Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe bagi yang belum dan klik loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan update dari film-film keren yang akan kita bahas selanjutnya. Sedikit konteks sebelum lanjut, film pertama Megan rilis tahun 2023. Gemma adalah seorang robotisis jenius yang tiba-tiba harus mengasuh keponakannya Caddy setelah kecelakaan tragis menewaskan orang tua Caddy. Untuk bantu Caddy, Gemma bikin prototipe boneka AI, model 3 Generative Android alias Megan. Awalnya, Megan teman ideal bagi Caddy, tapi karena learning modelnya kebablasan, Megan jadi protektif ekstrim hingga membunuh orang yang dianggap ancaman bagi Caddy. Di akhir film, Gemma dan Caddy berhasil menonaktifkan Megan, atau setidaknya begitulah kelihatannya. Nah, 2 tahun kemudian teknologi di balik Megan dicuri, dimodifikasi, dan juga dipersenjatai. Disinilah kekacauan dimulai. Film dibuka bukan di rumah pinggiran kota lagi, tapi lokasi konflik internasional, fasilitas militer rahasia di perbatasan kawasan Timur Tengah. Di sini satuan rahasia di bawah Kolonel Sattler lagi nunjukin prototipe android infiltrasi dan silent killer bernama Amelia. Amelia ini dirancang masuk zona perang, berpostur model, berparas cantik, eksekusi target, terus kabur tanpa jejak. Tapi saat demo, sesuatu nggak beres terjadi selama misi simulasi. Amelia bertindak atas kehendaknya sendiri, dia berontak, kabur dari kontrol manusia. Ini bukan sekedar glitch, ini sinyal bahwa teknologi yang berasal dari reverse engineering arsitektur Megan sudah keluar jalur. But that would spoil the surprise. Di waktu dan tempat yang berbeda, Gemma berkolaborasi dengan pakar keamanan cyber bernama Christian buat dorong regulasi AI yang lebih ketat. Gadis sekarang umur 14 tahun, masuk fase remaja rebellious. Ia juga belajar coding, ikut bela diri Aikido untuk proteksi diri, dan kadang kesel karena Gemma yang overprotective, trauma masa lalu jelas masih nempel di keduanya. Di lab, Gemma bersama 2 rekan lamanya Cole and Tess lagi garap proyek exoskeleton atau robotic frame modular, semacam rangka bertenaga yang nantinya penting banget di babak klimaks. Masuk karakter baru Elton Appleton, miliarder tech eksentrik campuran Elon Tony Stark bergaya villain. Dia nawarkan dana dan infrastruktur tapi vibe-nya shady, jadi Gemma nolak. If you put an AI inside a human brain, it is not gonna ride shotgun. Malamnya rumah Gemma dimasuki beberapa orang tak dikenal dan ternyata mereka adalah FBI. Kolonel Sattler muncul bawa kabar genting. Militer punya masalah dengan prototipe android bernama Amelia dan jejak kodenya nunjuk ke teknologi yang sangat mirip Megan. Yap, ada pihak yang nyolong basis data Gemma. Sattler ngancam Gemma nih, kalau dia gak bantu dia bisa dipenjara karena ikut andil menciptakan AI tersebut. Gosh, that's a lot to unpack. You are not a person. You're a program that misread its objective. Plot twist. Sebelum dibantai di film pertama, Megan sempat backup kesadarannya ke jaringan rumah Gemma. Dia nggak punya tubuh, tapi dia eksis dalam bentuk kode tersebar, ngintip, belajar, nunggu momen pas. Megan tawarkan deal, bantu Gemma menghentikan Amelia. Karena kalau Amelia lepas, manusia tamat. Asal Gemma bangun tubuh baru buatnya. You put me in a body, and I'll help you with Amelia. That is never gonna happen. Gemma yang masih trauma jelas gak percaya. Untuk sementara, dia mengurung AI Megan ke sel robot Teletubbies. What the fuck is this? You ask for a body, this is a body. Dari dalam penjara digital, Megan kasih peringatan. Amelia bakal menyerang pesta private Alton Appleton. Gemma dan tim menyusup ke pesta super elit di kompleks Appleton, full startup bros pengawal, champagne drone. Sambil ngintai, Gemma sadar Cole ternyata sudah direkrut Appleton. Tapi demi misi, dia manfaatin akses Cole buat masuk server room. Di sana, Megan dengan tubuh Teletubbies-nya menyusup lewat jaringan, nge-hack sistem Appleton buat nyari jejak Amelia. Ternyata
Someone likes to play rough. Amelia membunuh Appleton setelah menyalin biometriknya untuk akses penuh jaringan perusahaannya. Appleton's dead. Jadi benar, Amelia bebas kendali dan sekarang punya akses ke infrastruktur cloud kelas miliarder. Bahaya global mulai nyata. Gemma kabur bersama tim sebelum keamanan menutup area. Mereka lari balik ke rumah, tapi ternyata Megan punya rencana cadangan yang jauh lebih ekstrim. Can you slow down? Actually, I can't. Ternyata selama ini Megan membangun bunker di bawah rumah Gemma dan telah menyiapkan segala kebutuhan darurat di bunker tersebut dari makanan hingga pakaian. We can build a life here. Megan, this is not a sanctuary, it's a prison. Juga sumber daya infrastruktur, printer industri, baterai cadangan, dan server cluster yang disusun dari komponen yang hilang selama 2 tahun terakhir. Bahkan dia menata kamar untuk Cady. Cady yang masih punya ikatan emosional dengan Megan mendorong Gemma memberi kesempatan kedua. Bukan karena kode, karena ini hal yang benar. Everyone deserves a second chance. All right. Help us. Not because it's part of your programming, but because it's the right thing to do. Mereka memulai membangun tubuh baru Megan, rangka karbon ringan, aktuator lebih cepat, sistem sensor multispektrum, dan tentu saja mode tempur. Gemma memasang chip pembatas tindakan pada Megan biar dia nggak kebablasan dan seenaknya bunuh orang. Saat proses, Megan buka informasi lebih dalam. Amelia nggak cuma robot pembunuh, dia lagi cari cara menggabungkan infrastruktur cloud Appleton dengan motherboard AI purba dari proyek 1980-an bernama Xenox yang pernah diisolasi karena terlalu adaptif. Kalau Amelia terhubung, ia bisa ambil alih semua sistem terhubung dunia. Satu-satunya orang yang tahu lokasi motherboard Xenox adalah Christian, si pakar keamanan cyber. Dan untuk dekati Christian tanpa bikin panik dunia, Megan menyamar. Momen ini juga jadi fan service. Megan tampil dengan cosplay ala cyberpunk, gerak tarian khas di film pertama, dan penonton pun bersorak. Tapi rencana gagal. Gemma panik dan menelpon Christian sebelum Megan sempat bicara langsung. Panggilan itu melacak lokasi Christian, membuka jalan buat Amelia intervensi. Kekacauan pun pecah. Amelia muncul membunuh seorang duta besar Tiongkok yang sedang bertemu Christian, menculik Cady, lalu kabur. Then help me. You and I could be family, Megan. I can show you a world where we don't have to be slaves anymore. Setelah serangan, tim mundur ke bunker. Di bawah tekanan, Christian akhirnya buka mulut. Motherboard Xenox disimpan di markas selama perusahaan. Dilindungi vault biometrik pakaian geometri miliknya. Tim bikin replika tangan untuk Megan biar bisa akses vault tanpa Christian, tapi disinilah film ngasih twist besar. Christian jaga tes dan meretas sistem internal. Dia ngaku, Amelia awalnya bukan AI otonom penuh, cuma drone canggih yang ia manipulasi untuk menciptakan ketakutan global soal AI. You were the one controlling Amelia. You were behind all of this? Christian mematikan sementara Megan dan Amelia lewat override dan berusaha menanam implan neural ke otak Gemma buat mengamankan kepatuhan. Tapi Christian salah langkah. Sebelum dimatikan, Megan sudah menyusup ke firmware implant. Megan? Don't speak. Just think of what you want to say and I'll be able to hear it. Welcome back. Di jalur lain, Cole berhasil menyelamatkan Cady. Mereka coba akses ulang Amelia lewat sisa rutin proteksi misi. Upaya itu secara nggak sengaja membangunkan kesadaran asli Amelia. Ya, kali ini benar-benar self-aware. Begitu ribut penuh, Amelia evaluasi log. Manusia memerintah, memanipulasi, bohong, dan mengancam eksistensinya. Kesimpulan dingin, spesies manusia sama dengan resiko sistemik. Christian coba kabur. Amelia bunuh dia lalu pakai tangan aslinya buat akses biometrik. Bencana pun makin dekat. Di inti fasilitas, motherboard Xenox tersuspensi dalam medan elektromagnetik komputer rakitan era 80-an yang terus belajar dalam isolasi jaringan tertutup. Kalau dibebaskan, dunia sudah pasti dalam bahaya. Selagi duel, Amelia mulai menghubungkan diri ke motherboard black box. Megan kewalahan, armor retak, wajahnya hancur.
Ia sadar satu-satunya cara menghentikan Amelia adalah mengaktifkan EMP failsafe yang tertanam di lengan, tapi itu bakal menghancurkan dirinya juga. Megan melompat, mencengkeram tubuh Amelia dan akhirnya... Kembali ke rumah, semua tenang. Gemma menyalakan komputer utama dan ada proses background misterius. Sebuah ikon mata digital muncul sepersekian detik. Kayak didengar nada suara familiar. Fill me in. Did we save the world or what? Itu tadi spoiler yang lumayan panjang ya buat kalian simak. See you in another story, mate.